Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi acuan dan kiblat perkembangan proses pembelajaran dan kurikulum di Indonesia pada saat ini. Hingga diperlukannya strategi dalam pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau memberikan hal yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan hal ini menjadi tujuan pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara. Sehingga dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, fungsi seorang pendidik hanyalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Karena pada dasarnya setiap anak bukan terlahir bagaikan kertas kosong yang bisa dituliskan dan diwarnai keseluruhan oleh pendidik. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sehingga dalam proses penyampaian pengetahuan pada proses pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan secara global. Tetapi Ki Hajar Dewantara mengingatkan dengan tegas bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama sesuai dengan kodrat zaman yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Selain memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dalam proses pembelajaran juga sangat diperlukan penanaman budi pekerti kepada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan sebuah karya atau psikomotor. Budi pekerti melatih anak atau peserta didik untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dalam proses pembelajaran atau memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan orang lain. Dalam menjalankan proses sebagai pendidik yaitu menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, maka pendidikan yang dilaksanakan harus berpihak pada peserta didik. Peserta didik harus dituntun untuk mengembangkan dirinya dengan kasih sayang, mendampingi, merawat, dan menjaganya. Untuk dapat melaksanakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, maka menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus memiliki atau melaksanakan sistem Among, di mana pada sistem Among, pendekatan pada proses pembelajaran berdasarkan pentingnya pada tumbuh kembang peserta didik. Sistem Among adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran yang meliputi ingarso sung tulado, yang berarti di depan memberikan teladan, yaitu bagaimana cara guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada peserta didik menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua yaitu ingmat yo mangun, yang berarti di tengah membangun kehendak, di mana seorang guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarya, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Dan yang terakhir adalah Tut Uri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan, di mana seorang guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Sistem Among didasarkan pada dua hal, kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga mencapai selamat dan bahagia. Lalu, bagaimana strategi yang tepat mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan pada zaman sekarang? Hal itu dapat dilakukan dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, menekankan sikap menuntun, dan kreatif dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.
Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang dilaksanakan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik, yang meliputi atau dianalisis berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Sedangkan menekankan sikap menuntun berarti guru harus berkarakter dan berkredibel, guru harus mampu mengelola dan mengembangkan kemampuan sosial emosional, dan guru harus bertutur kata baik dan penuh akan kasih sayang dalam memberikan tuntunan kepada peserta didik. Untuk kreatif dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, guru bisa melibatkan peserta didik dalam berbagai keputusan pada proses pembelajaran. Guru bisa berkreatif memodifikasi model, metode, maupun pendekatan pembelajaran. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif menggunakan konten budaya dan lingkungan peserta didik. Sekarang, mari kita merefleksikan diri. Sudahkah kita mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang kita berikan kepada peserta didik? Mari kita renungkan bersama.